Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Kesehatan RI mengkonfirmasi kasus pertama cacar monyet di Indonesia. Pasien tersebut berusia 27 tahun asal Jakarta yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Kementerian Kesehatan RI mengumumkan temuan kasus pertama cacar monyet di DKI Jakarta pada Sabtu kemarin. Pasien yakni seorang laki-laki berusia 27 tahun yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien terkonfirmasi positif cacar monyet setelah melalui pemeriksaan PCR dan memiliki gejala demam dan ruam di beberapa bagian tubuhnya. Dapat laporan pemeriksaan PCR kemarin malam ya, tadi malam, dan dengan cepat hari ini kami mempublish ya, mengumumkan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki dan sebagian di sekitar alat genitalia ya. Sebelumnya Kemenkes mencatat sebanyak 22 kasus suspek cacar monyet dan telah dinyatakan negatif. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sejauh ini penanganan kasus cacar monyet yang pertama kali ditemukan di tanah air ini setelah Kemenkes mengumumkan ada 1 orang terkonfirmasi cacar monyet di Jakarta. Kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan RI, ada Dr. Muhammad Syahril. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sehat semuanya. Iya, dokter sudah ditemukan ada 1 penderita cacar monyet di Indonesia. Bagaimana kondisinya hingga sejauh ini? Jadi alhamdulillah pasien ini dalam keadaan sakit ringan saja ya, jadi tidak gejala berat. Jadi begitu dia pulang dari perjalanan luar negeri, itu ada 3 negara di Eropa selama 12 hari dan tanggal 8 pulang ke Indonesia. Itu tanggal 11 itu mulai ada gejala pembesaran kelenjar leher, kemudian diikuti dengan demam pada tanggal 14 ya. Dan selanjutnya dan dengan kesigapan dari dokter di rumah sakit di Jakarta dapat disuspek dan sekaligus dilakukan pemeriksaan PCR dan dalam 1 hari positif ya. Dan saat ini pasien isolasi mandiri di rumah ya, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Oke. Dengan adanya kasus pertama di Indonesia ini, perlukah kita khawatir dok? Seperti menyebar jika ditakutkan menyebar seperti di Eropa? Ya, jadi WHO sudah mengingatkan kita ya melalui Public Health Emergency Concern itu ya tanggal 23 Juli, artinya seluruh negara harus melakukan kewaspadaan sekaligus respons ya terhadap adanya monkeypox yang sudah berkembang baik di Eropa, di Amerika dan bahkan di Asia. Nah, artinya apa? Setiap negara sangat mungkin akan tertular atau terjangkit karena mobilitas dari masyarakat yang sangat tinggi. Karena ini kan penularannya melalui orang ke orang, kontak langsung. Jadi kalau ada orang yang bepergian ke luar negara, yang sudah 86 ini ada di negara melaporkan, dan kebetulan mereka kontak langsung kepada pasien, maka itu menjadi suatu potensi sumber penularannya. Seberapa parah penularannya kalau kita bandingkan dengan cacar biasa yang ada di Indonesia? Ya, jadi supaya kita tenang di masyarakat ini, jadi sebetulnya cacar monyet ini sudah lama ada ya, itu berkembang atau endemis ada di Afrika Tengah dan Afrika Barat ya, itu. Tapi menjadi heboh di tahun 2022 khususnya di tanggal 6 Maret yang lalu karena ada di daerah yang non endemis yaitu di Eropa dan berkembang cukup cepat di beberapa negara. Tetapi kalau melihat laporan WHO, kecepatan perkembangan penularan virus cacar monyet ini tidak sedahsyatnya COVID ya. Kalau COVID kan cepat sekali itu ya, bahkan kematiannya sangat tinggi. Nah kemudian juga yang membuat kita juga harus tenang,
berat ringannya pasien sakit ini tidak terlalu berat, ya. Yang ketiga, tingkat kematiannya itu sangat rendah. Bahkan saat ini dari 89 negara dengan 39.800 kasus, yang meninggal baru 12, berarti 0,01, sangat kecil ya. Nah, sehingga walaupun kita waspada dan kemungkinan ada di Indonesia dan juga mungkin nanti ada tambahan kasus, kita tetap tenang karena kita sudah membuat suatu sistem cara bagaimana penanganan, bagaimana deteksi, dan bagaimana kita untuk tidak terjadinya pengembangan yang lebih lanjut terhadap kasus-kasus cacar monyet ini di Indonesia. Antisipasinya seperti apa jika kita mendeteksi jika itu terjadi pada diri kita, apa yang perlu diwaspadai, Dok? Ya, yang pertama ini kita lihat gejalanya ya. Gejalanya itu sebetulnya sederhana bagi kita ya. Jadi pertama ada demam tinggi. Demamnya tinggi ya. Di atas 38 derajat. Kemudian yang khas pada cacar monyet ini ada pembesaran di kelenjar leher, kelenjar limfe ya, limfadenopati kesehatannya dalam sistem kedokteran di ketiak maupun di selangkangan. Kemudian, nah itu di masa inkubasinya selama 1 sampai 5 hari. Nah setelah hari kelima sampai ke hari 21 biasanya, itu sudah muncul itu ruam-ruam atau cacar-cacar di muka. Nah khasnya ini ada di muka, mulut sekitar ya, kemudian di telapak tangan, telapak kaki, dan saat ini juga sebagian ada di genitalia, yang saat ini memang penularannya banyak di Eropa melalui hubungan kontak intim ya kepada orang tersebut. Nah, kita tahu itu gejala. Yang kedua, karena ini masih langka yang berhubungan dengan negara lain yang memang menjadi sumber penularan, maka harus diwaspadai orang-orang atau warga negara asing yang baru datang dari negara tersebut. Ya, kita harus waspada. Nah, itu saja. Nah, kalau itu kita waspada, maka kita harus tahu penularannya adalah melalui kontak langsung. Untuk itu kita hindari. Gitu aja, Mas, untuk masyarakat dipahami. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Syahril sudah berbagi informasi kepada kami di Kabar Petang Pilihan.